Hai, shalom semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun saudara menyaksikan acara ini, selamat datang di Kerinduanku Ministry. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu pesan terakhir. Nah, kira-kira kita akan bahas tentang apa nih? Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami nggak bisa hidup sampai hari ini tanpa Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Maka ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Kami percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini, kuasai setiap hati dan pikiran kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tadi kita udah bahas sedikit nih, bahwa tema renungan kita hari ini adalah pesan terakhir. Biasanya, dalam film-film nih, atau dalam kehidupan kita, pesan terakhir seseorang sebelum pergi adalah pesan yang sangat penting. Makanya kalau misalnya ada orang meninggal ditanya, dia ada pesan terakhir apa nih buat kamu? Gitu kan. Nah, Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan pesan terakhir buat para murid. Dan juga buat kita semua yang percaya. Pesannya begini, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, sama-sama bilang pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kekristenan berbicara tentang come and go. Dalam kekristenan seringkali kita berbicara tentang come. Marilah datang kepadaku. Datang. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang sama Yesus, ada kelegaan. Ketika kita datang sama Yesus, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat, ada keselamatan. Tapi kekristenan gak hanya ngomong datang, tapi go atau pergilah. Yesus sebelum dia naik ke sorga dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di Markus juga dikatakan, Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Identitas kita berubah ketika Roh Kudus turun bagi setiap kita. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi gini, sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan tugas buat setiap kita. Apa tugasnya? Untuk kita pergi menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus. Untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Tapi kita nggak ditinggal sendiri. Kenapa? Karena Yesus memberikan Roh Kudus buat saudara dan saya. Kisah Rasul 1 yang tadi dikatakan, ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Identitas kita berubah, tidak hanya menjadi pengikut Yesus, tapi karena ada Roh Kudus, kita ambil bagian bersama untuk kita naik tingkat. Menjadi apa? Menjadi seorang saksi. Apa sih artinya saksi? Saya pelajari. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Saksi bukan menceritakan tentang dirinya sendiri. Saksi tugasnya menyaksikan dan apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, kemudian saksi akan berbicara tentang itu. Pernahkah saudara pakai suatu produk yang mungkin menurut saudara bagus? Misalnya saudara baru beli skincare nih, cewek-cewek baru beli skincare, terus dipakai, wah ternyata bisa bikin kayak artis Korea ya. Langsung teman-teman cerita ke teman-teman, gue ada testimoni nih, gue kemarin pakai produk ini, jadinya bagus.
Atau mungkin nih cowok-cowok yang punya hobi, mungkin hobi musik, atau punya hobi sport gitu. Baru beli sepatu, kemudian ngerasa sepatunya bagus, ngomong ke teman-teman, lihat dong nih sepatu gue bagus, ini gue beli begini, ini limited edition, dan lain sebagainya. Seringkali untuk barang-barang atau untuk produk, kita bisa rekomendasiin sesuatu ke orang lain. Tapi Yesus yang udah baik sama kita, yang udah menyelamatkan kita, seringkali kita malu untuk bersaksi tentang Yesus, untuk kita kenalin Yesus ke orang lain, untuk kita kasih rekomen tentang Yesus ke orang lain. Percayalah saudara, menjadi saksi adalah tugas semua orang percaya. Menjadi saksi Tuhan, untuk kita kenalin Yesus ke orang-orang di luar sana, itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas hamba Tuhan. Kalau misalnya itu tugas hamba Tuhan, sampai berapa lama orang boleh kenal Yesus? Hamba Tuhan terbatas, tapi mimbarmu tidak terbatas. Dimanapun engkau berada, engkau bisa menjadi saksi. Dan ini yang saya mau katakan, menjadi saksi adalah tugas semua orang percaya. Markus 16 dikatakan tadi, firman Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan kasih kita tanda-tanda yang menyertai kita untuk kita menjadi saksi. Dikatakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Gimana sih step-stepnya untuk kita kenalin Yesus? Gak susah. Step-stepnya ceritain aja pengalaman pribadimu sama Tuhan Yesus. Kalau engkau pernah disembuhkan, kau cerita. Kalau engkau pernah diberkati, cerita sama orang. Kemarin gue sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Gue doa sama Tuhan, dan Tuhan sembuhin gue. Simple. Kita bisa kenalin Yesus. Jangan pernah takut untuk kita kehilangan teman-teman ketika kita ceritain tentang Yesus. Yang pertama, ceritakan pengalaman pribadimu tentang Yesus. Yang kedua, doakan. Kalau ada orang punya masalah, kamu punya masalah, tenang aja. Aku juga punya. Tapi aku punya Yesus. Doain orang itu. Kita doain, boleh nggak saya doain kamu? Beritakan bahwa Yesus mengasihimu, dia mau kamu sembuh. Orang kalau punya banyak masalah, adalah waktu yang tepat untuk kita kenalin siapa itu Yesus. Karena Yesus adalah jalan keluar. Dan juga saudara, cukup lakuin bagian kecil aja untuk kenalin Yesus. Sisanya, serahkan sama Tuhan. Markus 16 ayat 20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita cukup kenalin. Nanti biar Tuhan yang menjamah dia, biar Roh Kudus yang menjamah dia, untuk mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. This is our time. Tadi saya bilang, tugas ini gak hanya untuk para pendeta, tapi tugas ini untuk kita semua. Kalau nunggu pendeta, terbatas. Pendeta nih, gak bisa datang ke rumahmu, ke keluargamu, atau datang ke tempatmu sekolah, tempatmu bekerja. Tapi engkau bisa ada di sana. Tuhan punya rencana. Kenapa engkau ditempatkan di posisimu hari ini? Yaitu supaya kau boleh menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Mungkin saudara bilang, Pak, saya bukan pendeta, saya nggak bisa jadi saksi Kristus. Saudara kalau misalnya makan, sebelum saudara makan ngapain? Iya, doa dulu dong. Habis itu ngapain? Foto kan? Saudara fotografer bukan? Bukan kan? Tapi saudara bisa foto makanan saudara bisa posting, bisa kan? Bisa. Saudara nggak harus jadi ahli teologi dulu untuk kenalin Yesus. Tapi dimanapun saudara bisa menjadi saksi Yesus.
Pak, tapi saya orang berdosa. Tenang aja. Petrus itu lumayan parah sih dia. Dia nyangkal Yesus sampai 3 kali. Kurang berdosa apa? Tapi Tuhan pakai Petrus buat jadi kepala gereja. Ketika Roh Kudus turun ke atas Petrus dan ke para murid, Petrus berkhotbah. Dan 3.000 orang bertobat. Bayangin ya, Tuhan bisa pakai orang berdosa. Mungkin hari ini kau ngerasa kau orang berdosa, tapi percayalah, Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menjadi saksi Tuhan. Pak, saya nggak layak, Pak. Saya bukan orang teologi, saya bukan orang hebat. Saudara, ingat gak? Seorang perempuan Samaria, ketika dia ketemu Yesus, bahkan dia baru kenal Yesus. Tapi ketika dia mengenal Yesus, dia berapi-api. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Yesus kepada kaumnya, orang-orang Samaria. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saya akan tutup sama ini. Yesus pilih kamu menjadi saksinya. Mungkin kamu adalah Alkitab yang terbuka, di mana orang boleh mengenali Yesus melalui hidup kamu. Bukan sebuah kebetulan Tuhan taruh kamu di tempatmu hari ini. Yesus pilih kamu. Jangan sampai kita udah bertahun-tahun duduk di gereja, udah setiap hari dengerin renungan, bener-bener ngalamin Tuhan, tapi kita cuma sampai di kita aja. Sama-sama tulis di kolom komentar, jangan hanya sampai di kita, tapi orang lain juga harus kenal siapa itu Yesus. Ambil identitasmu. Kamu gak hanya sekedar pengikut Kristus, tapi kamu adalah seorang saksi. Ajakin temen ngopi, cerita kebaikan Tuhan, lama-lama kenalin Yesus. Saya bisa bayangin, siapapun yang nonton ini, kalau saudara ambil bagian menjadi saksi Tuhan Yesus, akan ada banyak orang-orang yang bisa mengenali Yesus. Gak harus sempurna kok untuk jadi saksi Yesus, tapi yang penting kita mau dan kita punya kerinduan untuk kita memperkenalkan Yesus untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus di luar sana. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik bagi setiap kita. Ajar kami untuk kami boleh menjadi saksinya Tuhan. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Pakai setiap kami menjadi saksinya Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami, Kau mati bagi setiap kami, berikan tubuh-Mu, curahkan darah-Mu untuk kami boleh diselamatkan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sadar Tuhan gak mau kami hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, tapi Tuhan mau untuk kami pergi menjadi saksinya Tuhan, menjadi rekan kerjanya Tuhan, untuk kami boleh memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan setiap kami. Doa kami ya Tuhan, firman-Mu yang katakan ketika Roh Kudus turun atas kami akan menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Pakai kami, melalui hidup kami, melalui lidah bibir kami boleh mewartakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kami boleh mengenal
dan memperkenalkan siapa itu Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan tempat tinggal kami, dalam tempat kami sekolah, kuliah, bekerja, berusaha, bahkan dimanapun kami berada. Kami doa Tuhan pakai kami, agar melalui hidup kami, orang boleh mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa kami gak hanya yang menonton, tapi nanti akan ada banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan hanya kepada satu nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama semua yang percaya katakan amin. Kemanapun kamu hari ini, jangan lupa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, yang punya surga, crazy in love with you. God bless you. Bye-bye.